Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamit Firmansyah dengan ujung NPM yaitu 054. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Eh, Kami akan membahas tentang penerapan ekologi pertanian dalam model bisnis agribisnis pada komoditas cabai rawit. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, ini kita langsung lanjut saja ke pemateri yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sultan Alfian Torik. Ujung NPM saya 060. Di sini akan menjelaskan bagaimana pendahuluannya. Nah, cabai rawit merupakan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi yang tinggi, banyak digunakan dalam berbagai olahan kuliner, sehingga permintaannya terus meningkat dan menjadi sumber pendapatan bagi para petani skala kecil. Contohnya kebun cabai rawit Bu Ida seluas 350 meter persegi mampu menghasilkan 31 kilogram per minggu pada umur 3 bulan, menunjukkan bahwa cabai tetap memiliki potensi ekonomi yang besar meskipun dibudidayakan di lahan yang terbatas. Namun, budidaya seperti cabai rawit ini menghadapi banyak sekali berbagai tantangan, seperti perubahan iklim yang ekstrim, serangan hama, dan penyakit, fluktuasi harga, serta ketergantungan pada input kimia yang dapat menurunkan kualitas tanah dan meningkatkan resistensi hama. Nah, prinsip-prinsip seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan tanah ramah lingkungan, dan pengendalian hayati dapat membantu mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan ekosistem pertanian dengan penerapan ekologi pertanian, sistem budidaya cabai rawit dalam menjadi yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Terima kasih, saya kembalikan ke Kang Fahmi. Terima kasih kepada Kang Sultan yang telah memaparkan materinya. Ya, untuk selanjutnya, next kepada pemateri kedua yaitu kepada Cenanda sama Cerika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dan praktik yang dilakukan di kebun beda ini. Yang pertama itu ada prinsip tumpang sari dan prinsip keanekaragaman dan praktik tumpang sari. Nah, kebun budaya ini merupakan contoh nyata penerapan prinsip keanekaragaman dan praktik tumpang sari. Seperti yang sudah kita ketahui, prinsip dari keanekaragaman ini adalah untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti yang dilakukan Bu Ida, risiko kerusakan akibat hama, penyakit, maupun perubahan cuaca dapat diminimalkan. Salah satu praktik tumpang sari yang dilakukan di kebun budaya ini adalah dengan menanam tanaman utama, contohnya cabai, bersamaan dengan tanaman pendamping seperti daun bawang. Pola ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan ruang, cahaya, dan nutrisi, tetapi juga membantu meningkatkan hasil lahan sekaligus menekan dominasi hama tertentu. Lalu yang kedua ada prinsip daur hara. Daur hara ini bertujuan menjaga keseimbangan dan ketersediaan unsur hara tanah secara berkelanjutan dengan cara mengembalikan bahan organik ke lahan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga meningkatkan daya simpan air, memperkaya mikroorganisme pengurai, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga dalam jangka panjang. Praktik yang dilakukan di kebun budaya ini dengan menggunakan kompos dari kotoran hewan, sisa tanaman, atau limbah organik lainnya. Contohnya dari kotoran sapi dan ayam yang sudah dikomposkan sebelum diberikan pada tanaman. Ini menjadi contoh konkret bagaimana prinsip daur hara dapat meningkatkan aktivitas biologis tanah, memperbaiki erasi, serta menekan patogen secara alami. Terima kasih, sekian. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Trisnawiyanti dengan NPM akhiran 059. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu penutupan tanah.
Nah, prinsipnya itu dengan penggunaan mulsa yang bertujuan melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembapan, menekan gulma, serta menstabilkan suhu tanah. Nah, dengan menutup tanah ini, penguapan air berkurang dan kondisi air serta mikroorganisme tanah tetap optimal, sehingga efisiensi penggunaan air meningkat. Nah, dalam praktiknya ini, prinsip ini diterapkan dengan menutupi tanah menggunakan mulsa organik seperti jerami, daun kering, rumput kering, atau anorganik seperti plastik, hitam perak. Nah, dalam budidaya Bu Ida ini, cabai rawit menggunakan mulsa plastik yang dipasang sebelum tanam untuk mencegah gulma, menjaga tanah tetap gembur, dan mempertahankan kesuburan. Mulsa organik ini juga akan terurai menjadi bahan organik tambahan bagi tanah. Lalu yang selanjutnya yaitu pengendalian hayati. Prinsipnya dalam IPM ini bertujuan menekankan populasi hama dengan memanfaatkan musuh alami atau tanaman pengusir hama, sehingga penggunaan pestisida kimia dapat dikurangi. Pendekatan ini menjaga keseimbangan ekosistem serta lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan. Lalu praktiknya dari prinsip ini dilakukan dengan menanam tanaman tertentu, seperti daun bawang di sekitar atau di antara tanaman utama. Nah, dalam tumpang sari Bu Ida ini, cabai dan daun bawang senyawa sulfur dari daun bawang ini dapat mengusir hama seperti lalat buah dan kutu daun, sehingga serangga hama menurun tanpa penggunaan pestisida kimia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cenanda dan Cerika yang telah memaparkan materinya. Oke, next selanjutnya kepada pemateri yang ketiga, yaitu kepada Ce Cilmi sama ini dipersilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Silmi Kapah dengan akhiran NPM 040. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bisnis model dan juga rangkaian BMC-nya. Yang pertama itu pengertian. Menurut Baden, Fuller, dan Morgan, 2020, model bisnis merupakan konsep sistem memecahkan solusi melalui identitas konsumen yang terlibat dengan kebutuhan memberikan kepuasan dan menghasilkan nilai. Ini menunjukkan bahwa studi model bisnis berguna karena peran ganda dan mediasi yang mereka mainkan. Next. Next ya. Oke, selanjutnya adapun produk kita yaitu saus sambal. Langsung aja ke rangkaian BMC-nya. Yang pertama, customer segment. Usaha saus sambal ini menargetkan berbagai kelompok pelanggan, mulai dari konsumen rumah tangga pecinta makanan pedas, mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan sambal praktis, hingga rumah makan, warung nasi, angkringan, serta UMKM kuliner. Selain itu, kepada pencinta saus sambal dengan rasa yang berbeda dari produk sambal lain. Yang kedua, value proposition. Produk sambal menawarkan varian rasa yang unik seperti sambal buah dan sambal bakar. Seluruh produk dibuat menggunakan bahan segar tanpa pengawet berbahaya. Saus sambal ini juga memiliki pilihan tingkat pedas, bertekstur pekat dan aromatik, dikemas secara higienis, serta memiliki kualitas rasa yang konsisten. Yang ketiga, channel. Penyaluran produk dilakukan melalui penjualan langsung, sistem titip jual di warung dan UMKM, serta pemasaran melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pelayanan cepat di WhatsApp atau DM. Penyediaan diskon untuk pelanggan tetap, serta layanan custom tingkat kepedasan sesuai permintaan konsumen. Sekian dari saya, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang BMC yang tadi sebagian sudah dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kelima ada revenue stream. Pendapatan dihasilkan dari penjualan saus sambal dalam kemasan botol, pesan refill, pesanan skala besar untuk UMKM, paket bundling beberapa rasa atau level pedas. Yang keenam ada key research. Sumber daya utama meliputi bahan baku seperti cabai, tomat, bawang, dan bumbu rahasia.
Peralatan produksi seperti blender, kompor, botol, dan label, dapur produksi, tenaga kerja, media sosial sebagai sarana pemasaran, pengetahuan resep dan R&D rasa unik. Yang ketujuh, ada key activity. Aktivitas inti mencakup proses produksi sambal, pengembangan dan pengujian rasa saus sambal varian baru, pengemasan dan pelabelan, pemasaran digital atau online, distribusi produk, serta pembangunan kerjasama dengan berbagai pelaku UMKM kuliner. Yang kedelapan ada key partner, mitra yang berperan penting antara lain supplier bumbu, toko penyedia kemasan seperti botol dan label, platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, warung makan dan UMKM kuliner, serta perusahaan jasa pengiriman seperti JNT dan Antar Aja. Yang kesembilan ada cost struktur biaya mencakup pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, peralatan produksi, pengadaan kemasan dan label, dan yang terakhir ada distribusi dan ongkir. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Oke, next ke pemateri yang kelima. Saya persilahkan. Tunggu. Ya, baik, perkenalkan saya Padi Ariana Jehan dengan akhiran NPM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini analisis. Nah, jadi Bu Ida itu bentar ya. Maaf. Nah, jadi biaya awal budidaya cabai di lahan Bu Ida yang sekitar 350 meter persegi sebesar 1.734.400. Nah, itu tuh dari benih satu bungkus dengan harga 150.000, dolomite 6 karung seharga 120.000, arang sekam 35 kg seharga 367.000, pupuk kandang 28 karung seharga 280.000, pupuk fosfat 35 kg seharga 154.000, olah tanah itu 52.500, pembuatan bedengan 210.000, pembuat plastik mulsa 252.000, pengairan 8.400 dan plastik penutup itu seharga 140.000. Jadi total modal awalnya itu 1.734.400. Nah, setelah 90 hari tanam atau 3 bulan, produksi cabai itu mencapai 31 kg per minggunya dengan 2 kali panen dalam seminggu. Dan ada 50% cabai hijau dan 50% cabai merah. Dan harga cabai merah itu 50.000 per kilogramnya. Dan harga cabai hijau itu 20.000 per kilogramnya. Menghasilkan pendapatan itu sekitar 1.085.000. Nah, selama 12 minggu itu totalnya adalah 13.020.000. Sehingga laba kotor setelah modal awal itu 11.285.600. Budidaya ini sangat menguntungkan bagi Bu Ida. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cepadia yang telah memaparkan materinya. Oke, next lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Kepada Camia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Agniani Dayanti dengan akhiran NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan mitigasi. Nah, yang pertama yaitu hama, trips, dan kutu daun. Cara mitigasinya menggunakan pengendalian
hayati seperti menanam musuh alami, parasitoid, dan predator. Misalnya kumbang kepik, laba-laba, Orpheus sp, dan tanaman bunga sebagai refugia untuk menyeimbangkan populasi predator. Sanitasi lahan dan perangkap kuning juga efektif dalam mengurangi populasi hama. Yang kedua yaitu ketersediaan air rendah. Cara mitigasinya menerapkan irigasi tetes agar air disalurkan langsung ke akar sehingga lebih menghemat air. Selain itu, penggunaan mulsa plastik hitam perak bisa membantu menjaga kelembaban tanah, mengurangi gulma, dan mencegah penguapan air. Next. Yang ketiga ada penyakit antraknosa dan fusarium. Cara mitigasinya yaitu dengan melakukan sanitasi, membersihkan gulma dan tanaman sakit, serta melakukan rotasi tanaman dengan tanaman non-inang seperti jagung atau kacang-kacangan untuk mengurangi patogen di tanah. Yang keempat yaitu iklim tidak menentu. Cara mitigasinya yaitu dengan memasang ramuan paranet untuk mengurangi panas berlebih dan intensitas sinar matahari. Buat drainase yang baik agar air hujan cepat mengalir dan menghindari genangan yang memicu penyakit akar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya dari awal sampai akhir. Oke, baik. Sesi materi kita sudah selesai. Next, lanjut kita ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Oke, dipersilahkan kepada yang mau nanya untuk acungkan tangan. Tunggu nih. Bentar, Saya, kita hitung Kang. dulu. Bentar. Keep. Saya, Oke, Kang. Keep silent lah. keep silent. Oke. 1, 2, Aman. 3. Oke, Oke, Tepat. gak ada yang nanya ya, tutup. kepada Cai dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Kang Ce. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai yang telah dipresentasikan oleh kelompok Ece sama Kakang. Nah, tadi kan dijelaskan sama Ce Silmi Kappa F1 ya, F2. Nah, sama satu lagi siapa Fadia ya atau siapa bukan nama yang BMC. Nah, ada yang metodenya dititipin ke penjual ya. Nah, itu teh sistemnya pembayarannya di awal atau di akhir. Kalau misalkan di akhir, nah bagaimana caranya kalian mengelola untuk permodalan permodalan lagi kan misalkan kalau dititipin mah gas sewaktu itu eh, lakunya ya. Nah, gimana cara kalian mengelola hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cai. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Kita diskusiin dulu sama kelompok kita. Oke. Kepada yang selanjutnya yang mau nanya silakan. Saya Kang. Oke, siap. Kang Farhan. Silakan. Perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya akan bertanya, kenapa metode tumpang sari dinilai efektif di bidang pertanian? Terus apakah tumpang sari bisa digunakan dalam bidang pertanian saja? Memang. Sekian. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kang Farhan sudah menanyakan. Kita tampung dulu ya Kang. Oke, baik. Selanjutnya yang mau nanya gila. silakan. Izin bertanya, Kang Ce. Tadi kan ada pembahasan mengenai penyakit fusarium. Nah, yang saya ketahui itu fusarium itu kan si daunnya itu kelihatan layu gitu ya. Terus dalam pohonnya itu masih ada
masih ada bagian yang si cabainya itu masih berbuah gitu. Nah, apakah si cabai itu teh masih bisa dikonsumsi atau tidak gitu? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Cilda. Oke, izinnya kita diskusi dulu. Cai, Kang Farhan sama Cilda. Izin, izin, izin. Izin. Ini mau searching nggak? Aku tadi udah beli. Mana tuh? Mana? Eh, Izin kepada Kang Farhan, izin menjawab oleh Kang Sultan. Metode tumpang sari ini dinilai efektif karena mampu memanfaatkan lahan secara lebih optimal dengan menanam beberapa jenis tanaman dalam satu area, Kang. Nah, penggunaan cahaya, ruang, dan nutrisi menjadi lebih efisien. Terus juga keberagaman tanaman juga membantu menekan serangan hama secara alami karena hama tidak hanya menemukan satu jenis tanaman saja. Selain itu, beberapa tanaman seperti legum dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan mengikat nitrogen. Seperti itu, Kang. Gimana kepada Kang Farhan jawabannya? Apakah cukup? Apakah kurang? Cukup, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, next ke pertanyaan kita, pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab buat pertanyaan Cehilda. Buat Cehilda dulu ya. Secara umum, cabai yang sudah terkena fusarium masih bisa dipanen, tapi hanya sebagian tanaman atau buah yang tidak terinfeksi. Cabai masih bisa dipanen jika buah cabainya masih sehat, warna normal, tidak busuk, tidak lembek, tidak ada garis coklat atau kehitaman, dan cabai tidak bisa dipanen kalau buahnya sudah menunjukkan gejala infeksi seperti busuk basah atau kering, berjamur putih atau merah muda, kulit menghitam. Buah keriput sebelum matang, fusarium menyerang akar dan batang, bukan langsung buah. Jadi banyak buah masih aman selama belum terkontaminasi. Seperti itu. Oke, baik, ini terima kasih untuk jawabannya. Gimana Cilda, sangat puas dengan jawabannya? Sudah cukup, Kang. Terima Oke, kasih. makasih Kak Cilda. Izin. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir, last. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Cai. Untuk sistem titik produk, pembayaran dari warung dilakukan setelah produk terjual. Jadi mereka tidak membayar di awal, menjualkannya terlebih dahulu. Karena uang masuknya belakangan, kami mengatur permodalan dengan mulai stok sedikit dulu, supaya modal tidak langsung habis di depan. Setelah penjualan pertama masuk, uang itu diputar lagi untuk produksi berikutnya. Kami juga menambahkan stok secara bertahap hanya di tempat yang penjualannya cepat. Dengan cara ini, alur modal tetap aman meskipun pembayarannya dilakukan di akhir. Begitu, Cek. Baik, terima kasih, Gimana CEI? Apakah Mantap, puas mantap, bagus, dengan bagus sekali jawabannya? jawabannya. Oke, Bagus. Terima kasih, Oke. Kang. Terima kasih. oke. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya sesi tanya jawab kita sudah selesai ya. Baik, kita next aja ke kesimpulan. Bisa disimpulkan ya, penerapan pertanian berkelanjutan dalam budidaya cabai rawit
dilakukan melalui prinsip ekologi seperti tumpang sari, terus pengolahan hara dan kompos mulsa, dan pengendalian hama terintegrasi. Langkah ini mampu meningkatkan produktivitas, kualitas tanah, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam. Sumber daya secara efisien. Bisnis modal kanvas menunjukkan adanya sistem bisnis yang terstruktur pada lahan seluas 350 meter dengan keunggulan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, menghasilkan pendapatan yang stabil serta potensi keuangan yang besar. Strategi mitigasi risiko seperti irigasi tetes, rotasi tanaman, dan penyediaan naungan membantu meminimalisir kerugian secara keseluruhan. Integrasi pertanian berkelanjutan dengan modal bisnis terstruktur membentuk fondasi kuat untuk agribisnis cabai rawit yang efisien, berkelanjutan, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Waalaikumsalam for warahmatullahi thank you for wabarakatuh. Yaudah, Terima kasih yang sudah bergabung. saya Apa? Apa?